Halo bosku, jumpa lagi dengan saya Komang Winyana, salah satu technical analyst di Amerta di FX. Kali ini kita akan bahas materi yang sangat menarik banget untuk bosku semua. Silahkan disimak bosku. Kali ini saya mau bagikan video tentang price action Quasimodo di market yang kita aplikasikan di chart ini adalah lalu market ini bikin yang namanya Quasimodo, baik itu ketika trend up atau trend down. Di awal saya akan bahas dulu tentang pergerakan harga trend up dan trend down. Oke, mari kita lihat di chart. Market ini biasanya lalu bikin yang namanya pola kalau seandainya uptrend. Jadi market tidak mungkin dia uptrend candlesticknya satu candle naik, selalu pasti bikin yang namanya seperti ini, bikin high, bikin low, bikin higher high, dan biasanya dia bikin lower high. Low-nya tidak lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Terus dia bikin yang namanya higher high lagi. Terus berulang seperti ini struktur market. Nah, tapi nanti diaplikasikan di chart, tidak satu candle ini pasti ada base. Ya, bikin low pasti ada base-nya. Begitu juga ketika dia bikin high, dia juga pasti ada base-nya atau sideways, zona sideways. Nah, di sini yang paling penting ketika ada ini, biasanya kan market bikin higher high, last higher high, dan dia bikin yang namanya lower low. Ini adalah ciri-ciri tren naik akan segera berakhir. Ketika bikin lower low, tren naiknya sudah mulai berubah menjadi downtrend. Apalagi dia bikin higher high, bikin yang namanya higher low, bikin higher lower low lagi, downtrend seperti ini dia pergerakannya. Ya, saya akan tulis di sini ada, ini adalah higher high dan ini ada yang namanya lower low. Setelah dia bikin lower low, dia bikin high lagi tapi tidak lebih tinggi daripada high sebelumnya. Jadi ini sebutannya adalah higher low. Higher low, dia bikin lower low, bikin lagi higher low, terus seperti ini. Kali ini kita akan bahas Quasimodo level atau chart pattern. Biasanya kalau orang trader trading chart pattern sebutannya adalah head and shoulder, seperti bentuk M kalau di atas. Kalau di price action namanya QML atau Quasimodo level, atau sebutannya adalah head and shoulder, HNS ya, head and shoulder. Dia bentuknya seperti kepala, bahu kiri, bahu kanan. Syarat dasar kalau seandainya kita melihat struktur market seperti ini, ketika dia harga lagi naik, bikin higher high, bikin lower high, bikin higher high. Nah, kalau seandainya dia bikin lower, berarti uptrend sudah berakhir. Saatnya kita akan entry sell. Di mana area entry sell kita? Di area bahu kiri ini sampai di kepala. Ya, kita nanti akan entry sell di area itu. Kita akan sell di area bahu kanan ini. Di bahu kiri ini yang sudah terjadi, yang bahu kanan ini belum terjadi. Jadi sinyalnya ada di lower low ini. Ketika dia bikin higher high, lalu bikin lower low. Kalau saya aplikasikan di chart seperti apa? Ini yang paling jelas ya. Ini harga naik ya, ini harga naik, dia bikin high, dia bikin low, dia bikin higher high, dia bikin lower high, dia bikin lagi higher high, dia bikin lagi lower high. Ini lower high, ini juga lower high. Dia bikin lagi sekali higher high lagi, dua kali dia bikin higher high lagi. Ini harga masih naik ke atas, dia bikin juga yang namanya lower high juga, dia bikin juga last higher high. Nah, kalau seandainya kita trading menggunakan trik Quasimodo level atau QML atau head and shoulder, nah syaratnya harus break swing low terakhir. Lebih banyak di break swing low-nya lebih bagus, lebih valid. Karena kenapa? Artinya targetnya makin jauh. Contoh seperti sekarang ini, dia bikin higher high, terus dia bikin higher high, otomatis pasti ada lower high. Nah, ketika lower high ini di break, area yang saya tandain ini, dan di break sama ini, di break sama candle yang warna merah. Nah, artinya kita sudah tidak boleh di area ini memikirkan area buy. Kita harus sudah punya pola pikir sell karena harga sudah terlalu mahal. Nah, kapan sellnya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang harus kita pahami. Sangat simpel sih sebenarnya, karena ini adalah sinyal break. Berarti kita siap-siap entry sell di area mana? Di area bahu kiri ini. Ini bahu kiri, ini juga ada bahu kiri ya. Dua area ini kita akan perhitungkan. Karena rumus aturan price action, kita akan sell dari sini sampai ke atas kepala, stop loss di atas kepala. Jadi di sini adalah SL-nya. Ini kita taruh SL-nya di sini. Stop loss ya, stop kerugian. Kapan kita entry? Ketika dia datang pertama kali. Kalau seandainya dia break pertama, kita kan punya area ini juga area.
Ya, ini juga lower low, ini juga lower high, ini juga lower high, ini juga lower high, ini juga lower high. Ada banyak di sini lower high. Karena kita trading price action, kita pasti dong tahu berapa besar resiko kita dan berapa jumlah target keuntungan yang akan kita dapatkan. Ketika break, ini sudah di break, sudah di engulf, ini juga sudah di engulf, ini sudah di engulf juga. Ini gerakan engulfnya, ini juga sudah engulf. Kita hitung langsung. Kalau saya biasanya sering pakai yang namanya Fibonacci, perhitungan risk and reward. Saya entry di sini, stop loss saya di sini, berapa saya dapatnya. Kalau seandainya saya entry misalnya di area yang saya gambar tadi, risk rewardnya mencapai minimal 1/2, saya akan entry. Tapi kalau saya bentuk Quasimodo ini selalu saya tandai seperti ini, nggak nyampe, cuman 1/1, saya nggak akan entry. Nah, karena di sini pas kebetulan sampai di TP3-nya di sini, berarti ini kita hitung berarti TP-nya di TP3 kurang sedikit ya. Jadi kita entry ketika harga datang pertama kali. Yang ini harga datang pertama kali, kita entry sell. Kita entry sell di sini. Ini entry sell-nya, siap-siapkan pending order, sell limit. Biasanya saya pakai limit order, tapi lebih bagus sih sebenarnya kita liatin chartnya, kita tahu pergerakannya seperti apa. Tapi kalau seandainya males ngelihat, ya udah sell limit aja di sini. Jadi kita sell limit di area ini, target kita di ini. Karena TP2. Karena risk rewardnya kan kalau kita berbicara risk reward harus minimal 1/2. Ini kalau kita tandain kurang lebih sekitar 3.800 pip top kerugiannya untuk mendapatkan keuntungan 7.510 pip. Jadi udah 2 kali lipat. Tapi kalau seandainya mau sampai TP3 bisa aja, tapi pastikan kalau seandainya mau target sepanjang-panjangnya, ingat low yang terakhir ini yang belum pernah di-engulf harus ter-engulf. Contoh seperti ini baru nyampe, harga retrace lagi, naik lagi ke atas, dia ranging, baru dia ngebreak, baru dia panjang ke bawah. Nah, kalau saya nggak suka trading yang nggak pasti. Saya sukanya trading yang seperti ini, karena ini area ini sudah break, berarti target saya yang ini ya, next targetnya yang ini. Kalau ini saya jadikan target, kurang masuk akal rasanya. Karena kenapa? Ini belum pernah di-engulf, belum pernah didatengin juga harganya. Takutnya seperti ini, nanti kita sell di sini, target profit kita di sini, atau kita kerja di sini terlalu jauh hingga pada akhirnya harga retrace naik ke atas, kitanya sudah gemeteran duluan. Padahal ketika kalau kita misal pakai taking profit di 2 kali lipat, kita udah exit di sini, nanti pasti dia bikin lagi head and shoulders yang sama seperti ini, baru kita entry sell lagi. Tapi kalau seandainya kita taruh di sini TP-nya bisa, cuman nggak pasti. Jadi psikologis kita belum matang. Rata-rata sih setahu saya sih trader sih 99% agak susah mematangkan yang namanya psikologis. Jadi saran saya, targetnya harus benar-benar real. Jadi benar-benar ngelihat, oh ini area ini sudah di break, area ini sudah di break, area ini sudah break, berarti target berikutnya mana? Ini. Nah, baru masuk akal. Jadi ini kalau seandainya kita entry menggunakan price action Quasimodo level atau QML, atau sebutan yang lainnya adalah head and shoulder. Jadi biasanya kalau trader chart pattern biasanya seperti ini dia tradingnya. Ya, jadi kalau seandainya berada di atas seperti ini, kalau di bawah itu sama, cuman dia terbalik, kebalikannya. Nanti saya bikinkan yang Quasimodo-nya yang dari bawah. Jadi yang sekarang saya bikinkan yang Quasimodo dari atas saja supaya mudah dipahami. Persyaratannya sangat simpel, sangat gampang. Sekali lagi kita lihat higher high, lower high. Ini jadi kunci. Ketika lower high di break, berarti harga akan downtrend. Sangat simpel dan sangat mudah. Intinya rumusnya higher high ada yang namanya lower low. Ya, ini namanya lower low. Kenapa namanya lower low? Karena ini harga lebih rendah daripada ini. Jadi sebutannya adalah lower low. Kecuali harganya dia hanya nempel di sini gitu, nggak sampai lebih rendah, berarti belum valid ya. Jadi harus dia membuat yang namanya lower low. Yang jelas persyaratan dari Quasimodo level adalah ada higher high dan ada lower low. Catat baik-baik, ada higher high dan ada lower low. Oke bosku, sekian video dari kami. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini, dan jika video ini bermanfaat silahkan di share ya. Saya Koma, bye bye bosku.